Hai Sobat Ikapi, kembali lagi bersama saya Putri di channel YouTube Ikapi. Di video kali ini kita akan membahas tentang aspek pajak bisnis parkir. Terjun di bisnis parkir memang menjanjikan. Pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi di Indonesia membuat peluang cuan makin terbuka. Untuk menjalankannya, bisa dimulai dengan mencari dan memanfaatkan lahan kosong untuk kendaraan roda 2 atau membangun area khusus yang layak untuk jadi penitipan kendaraan roda 4. Namun, untuk merealisasikannya, ada beberapa hal yang perlu kamu siapkan, yaitu modal, lahan, legalitas, dan pengetahuan. Pemerintah Kota Cilegon, Banten tengah menggodok aturan baru terkait usaha penitipan kendaraan. Dalam wacana tersebut, pengelola usaha penitipan kendaraan, baik untuk motor maupun mobil, akan dikenakan pajak atau retribusi sebagai bentuk kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Retribusi daerah adalah pungutan yang dipungut pemerintah daerah sebagai imbalan atas layanan atau fasilitas yang digunakan langsung oleh masyarakat. Berbeda dengan pajak daerah yang bersifat umum, retribusi hanya dibayar jika masyarakat benar-benar menggunakan jasa atau fasilitas yang disediakan. Ketentuan mengenai retribusi sudah tercantum dalam sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, lalu PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, peraturan daerah yang menetapkan tarif serta mekanisme pemungutan sesuai kebutuhan tiap daerah. Usaha penitipan kendaraan sendiri selama ini banyak dijumpai di lokasi strategis seperti perkantoran, terminal, stasiun, pelabuhan, hingga area pendidikan. Tarif yang dikenakan pun bervariasi, misalnya Rp5.000 per malam untuk sepeda motor. Meski cukup menjamur, sebagian besar pengelolaannya masih menjalankan usaha secara sederhana dan belum memiliki izin resmi. Karena itu, Pemkot Cilegon menilai perlu ada penertiban sekaligus regulasi yang memberi kepastian hukum. Penyewaan lahan parkir. Sewa parkir bukan hal yang asing, terutama untuk pemilik kendaraan yang tidak memiliki lahan parkir di rumahnya atau membutuhkan tempat parkir di gedung-gedung tertentu seperti perkantoran. Bagi pemberi sewa, baik itu orang pribadi maupun badan usaha, atas transaksi ini terutang PPh Pasal 4 Ayat 2 atas sewa tanah dan atau bangunan. Untuk menghitungnya dilakukan dengan cara mengalihkan tarif yang berlaku, yaitu 10% dengan jumlah bruto atau nilai sewa. Penjelasan lengkapnya bisa dilihat di Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017. Peraturan ini menyebutkan bahwa penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan, baik sebagian atau seluruhnya, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Ini berlaku untuk orang pribadi atau badan. Jika pengguna parkir melakukan reservasi atau pemesanan tempat parkir di area khusus, maka transaksi tersebut akan dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2. Perlu diperhatikan, selain itu, sesuai dengan ketentuan perpajakan, transaksi sewa menyewa tempat parkir juga termasuk objek PPN. Dengan demikian, apabila pemilik lahan merupakan PKP, wajib memungut PPN dengan tarif yang berlaku saat ini, yaitu 11% dari seluruh nilai sewa. Jasa pengelolaan tempat parkir. Untuk menjalankan bisnis parkir, kamu juga bisa bekerja sama dengan pemilik lahan, sehingga nantinya kamu tidak perlu lagi membayar sewa untuk lahan parkir, tetapi bisa membuat perjanjian bagi hasil. Konsep ini jamak dilakukan oleh perusahaan pengelola parkir dengan pemilik pusat perbelanjaan ataupun pemilik gedung lainnya. Atas pengelolaan tempat parkir akan dikenakan PPh Pasal 23 dan PPN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2022, sehingga nantinya atas pajak tersebut menjadi pendapatan untuk pemerintah pusat. Aspek pajak terakhir yang perlu dipahami adalah mengenai jasa penyediaan tempat parkir. Atas biaya yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan kepada penyedia jasa parkir merupakan objek pajak daerah, lebih tepatnya pajak barang dan jasa tertentu. Dipungut pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun tarif PBJT ditentukan oleh masing-masing daerah. Sementara Undang-Undang HKPD hanya menetapkan batasan tarif tertingginya saja, yaitu sebesar 10%.
PBJT atas parkir ini akan menjadi tanggungan konsumen yang kemudian dipungut oleh penyedia jasa parkir dan selanjutnya disetor dan dilaporkan ke pemerintah daerah. Bukan objek PPN. Karena menjadi objek pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak berwenang memungut pajak atas jasa parkir tersebut. Hal ini dijelaskan dalam PMK nomor 70 tahun 2022. Jasa tertentu dalam penyediaan tempat parkir adalah objek pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu, jasa ini tidak dikenai PPN. Berikut tabel rangkuman penjelasan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, untuk bisa memastikan kewajiban perpajakan yang timbul ketika menjalankan usaha parkir, kamu perlu mengetahui model bisnis yang akan dijalankan. Itu tadi informasi seputar aspek pajak bisnis parkir. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.